Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah, dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Channel yang menginformasikan terkait tentang pertanian, perkebunan, kehutanan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yaitu pelatihan pada anak-anak usia 4 tahun sampai dengan 19 tahun terkait dengan coding, robotika, animasi, web programming, dan artificial intelligence. Silakan bagi anak-anak yang ingin meningkatkan keahliannya ataupun sekedar hobi, bisa mendaftarkan diri di Sukarobot Academy Bogor yang beralamat dan kontak personnya ada di deskripsi video ini ya, sahabat fotografer. Channel ini juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani dan produk-produk yang dihasilkannya ya. Untuk itu, mari kita ramaikan ya, kita ramaikan channel ini agar lebih bisa bermanfaat lagi. Dan Kebun Berkah juga khusus untuk beberapa produk tanaman, bisa konsultasi gratis ya. Alhamdulillah ada praktisi dan ada pakar yang berkenan untuk sharing ilmunya di Kebun Berkah. Produk itu adalah tentang lebah madu, ada juga tentang tanaman hias, ada kopi, ada balsa, ya, ada anggur ya. Silakan bagi sahabat-sahabat petani yang memang berkecimpung di tanaman-tanaman tadi atau produk-produk tadi, silakan kalau ada masalah kita bisa membahas bersama ya. Baik, sahabat kebun berkah, kali ini masih seputaran dunia perbenihan tanaman hutan. Kita kemarin di episode ke-8 ya, sudah membicarakan terkait dengan pembangunan sarana prasarana atau sarana penunjang maupun pembangunan isolasi ya. Walaupun namanya sarana penunjang, tetapi memiliki peran yang sangat penting di dalam kesuksesan membangun sumber benih. Dan pada episode-episode sebelumnya, kita mengetahui bahwa sumber benih itu bisa berasal dari penunjukan ataupun berasal dari pembangunan. Ya. Dan setelah kita melakukan pembangunan maupun telah menunjuk suatu lokus sebagai sumber benih, langkah selanjutnya adalah melakukan pengelolaan. Ya. Sebagian orang mengatakan bahwa pengelolaan ini hanya bersifat pemeliharaan. Namun sesungguhnya lebih dari itu ya. Lebih dari sekedar pemeliharaan. Nanti kita coba telisik ya lebih lanjut terkait tentang pengelolaan sumber benih ini. Sahabat kebun berkah yang berbahagia terkait dengan pengelolaan, pengelolaan sumber benih seperti apa yang saya tadi sampaikan dilakukan setelah dua proses ya tadi ya, proses penunjukan atau proses pembangunan sumber benih. Ya, pengelolaan dilakukan agar supaya sumber benih yang telah kita tunjuk ataupun kita bangun bisa mengalami atau bisa sukses ya. Sehingga ada beberapa tujuan kenapa pengelolaan sumber benih ini dilakukan. Intinya sih memang agar sumber benih ini bisa berhasil sesuai dengan tujuannya. Tetapi kita coba lihat ya satu persatu kenapa pengelolaan ini mesti harus dilakukan setelah ditunjuk atau dibangun sumber benih. Yang pertama adalah untuk melindungi sumber benih dari ancaman penggembalaan ataupun kebakaran maupun penyerobotan. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua
dilakukan pengelolaan sumber benih adalah mempertahankan atau meningkatkan pembungaan dan produksi benih. Yang ketiga adalah mempercepat produksi benih. Yang keempat adalah untuk meningkatkan mutu genetik dari sumber benih. Ya, jadi mutu genetiknya bisa kita tingkatkan apabila ada pengelolaan. Dan yang terakhir adalah memudahkan pengumpulan benih. Itulah 5 hal yang mendasari pengelolaan sumber benih itu dilakukan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ada beberapa pertimbangan dalam menentukan kegiatan pengelolaan pada sumber benih ya. Ada beberapa pertimbangan yang dilakukan ya. Yang pertama adalah adanya jenis atau spesies dan umur spesies. Ya, pertimbangan pengelolaan itu salah satunya adalah jenis maupun umurnya. Yang kedua adalah pertimbangan terkait pengelolaan sumber benih hutan alam berbeda dari hutan tanaman. Jadi sumber benih yang ada di hutan alam akan berbeda dengan sumber benih yang ada di hutan tanaman. Ini juga menjadi pertimbangan pengelolaan. Yang ketiga adalah pengelolaan sumber benih di mana tegakannya masih muda tidak sama dengan ketika tegakannya sudah menghasilkan benih. Ini juga menjadi pertimbangan ya, kenapa pengelolaan juga harus dikerjakan. Dan yang keempat adalah pengelolaan sumber benih untuk kelas sumber benih itu juga berbeda-beda. Ya, jadi berbeda-beda misalkan tegakan benih teridentifikasi berbeda dengan tegakan benih terseleksi, berbeda dengan APB, berbeda dengan yang lainnya. Makanya perlu dilakukan pengelolaan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tadi kita sudah sedikit menyinggung bahwa pengelolaan itu agak berbeda dengan pemeliharaan ya. Jadi pengelolaan itu agak berbeda dengan pemeliharaan. Tapi terkadang sahabat kebun berkah menyamakannya, entah karena suatu hal anggaran misalkan dananya kita terbatas ataupun hal yang lain, terkadang pengelolaan ini disamakan ya dengan pemeliharaan walaupun berbeda. Adapun kegiatan-kegiatan yang melingkupi pengelolaan sumber benih adalah yang pertama adalah demarkasi. Nanti langkah-langkah ini atau kegiatan-kegiatan ini akan kami jelaskan ya, sahabat kebun berkah, setiap episodenya ya. Nanti kita coba ya, satu persatu. Episode ini hanya mengantar secara umum terkait dengan pengelolaan. Kegiatan yang kedua adalah terkait dengan perlindungan dan pengamanan. Kegiatan yang ketiga adalah pemeliharaan. Nah, ini baru ada kegiatan pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan ini antara lain berupa penyiangan, pembersihan semak belukar, pengendalian hama dan penyakit terpadu ya, pendangiran, pemberian mulsa, penyiraman, pemupukan, pemberian tabel atau pemeliharaan label ya, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang menjadi rongga lingkup di kegiatan pemeliharaan. Kegiatan keempat yang masuk di dalam pengelolaan sumber benih adalah pengelolaan polinator ya. Proses pada penyerbukan ya. Yang kelima adalah penjarangan, yang keenam adalah pemangkasan cabang, yang ketujuh adalah memberikan stimulasi pembungaan seperti perlakuan akar maupun batang ataupun pemberian hormon ya. Dan kegiatan yang ke-8 adalah monitoring evaluasi. Jadi banyak ya, ada minimal 8 kegiatan yang masuk di dalam pengelolaan sumber benih. Jadi bukan hanya pemeliharaan saja ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, secara umum, ya secara umum nanti kita
bicara secara detailnya terkait dengan kegiatan pengelolaan ya. Nah, kita coba lihat tabel ya, sahabat kebun berkah. Kita tabel ya, coba kita lihat. Kita share ya, sahabat kebun berkah untuk gambaran umum terkait dengan pengelolaan ini. Ya, ya, ini sahabat kebun berkah kita apa namanya terdapat tabel ya. Ini ada kegiatan pengelolaannya, ada penunjukan, ya, ada pembangunan. Tadi kan kita sudah jelaskan bahwa sumber benih itu bisa diperoleh melalui penunjukan ataupun pembangunan. Ya, dan kegiatannya ini adalah demarkasi, pelindungan dan pengamanan, pemeliharaan ya, berupa penyiangan, pembersihan gulma, aplikasi pestisida, ya, ada pendangiran, pemberian mulsa, penyiraman, pemupukan, ini pemeliharaan label ya, ada pengendalian hama dan penyakit secara umum. Yang keempat adalah pengelolaan polinator, ada penjarangan, ada yang keenam adalah pemangkasan cabang, ada yang ketujuh ini stimulasi pembungaan ya, dan yang kedelapan monitoring evaluasi. Untuk setiap sumber benih, baik yang ditunjuk maupun yang dibangun, ada beberapa hal ya perlakuannya ya. Ini seperti untuk penunjukan, mulai hutan alam maupun hutan tanaman, ini demarkasi perlu ya. Ini perlu biasanya dicat. Sedangkan untuk pembangunan di areal produksi benih, ada tegakan benih provenan, ada kebun benih semai, ada kebun benih klon ya. Ini perlu ya, bisa dibuat cat ataupun pal batas. Pagar merupakan pilihan, tapi umumnya tidak realistis ya, karena luasan ya masa dipagar ya. Tapi bisa memungkinkan. Sehingga dengan untuk kebun pangkas, ini demarkasi tidak perlu ya. Jadi akan terlihat dari bedingan-bedingan ya. Ini terkait demarkasi. Untuk perlindungan dan pengamanan, untuk penunjukan pada hutan alam, ya, mulai dari tegakan benih teridentifikasi maupun tegakan benih terseleksi, sampai dengan hutan tanaman tegakan teridentifikasi, tegakan benih terseleksi, maka inspeksi teratur ya, pengawasan teratur atau pelindungan teratur, pengamanan teratur ya, sehingga informasi pada penggunaan lain dari areal ini ya. Jadi inspeksinya teratur ya. Untuk APB pada hutan tanaman sampai dengan sumber benih yang dilakukan pembangunan, APB sampai kebun benih ini ya, ya informasinya teratur ya, penempatan staf pada areal pengamanan sumber benih dan lain sebagainya. Ini lebih intensif lagi ya. Untuk kebun pangkas sudah terlindungi ya dengan sendirinya karena kebun pangkas ini biasanya dekat dengan areal persemaian. Terus dengan pemeliharaan, penyiangan ya, pendangiran untuk hutan alam tidak perlu ya. Untuk pembangunan perlu pada awal penanaman ya, areal produksi benih, tegakkan provenance, serta untuk kebun benih semai, serta kebun benih klon perlu dilakukan lebih intensif sampai dengan kebun pangkas ya untuk pembangunan. Ya, inilah sahabat kebun berkah, silakan bisa membaca terkait dengan perlakuan-perlakuan di setiap kelas dan di setiap awal atau asal dari sumber benih. Ya, asalnya ditunjuk atau dibangun di hutan alam atau di hutan tanaman, kelasnya seperti ini ya. Ini perlakuan-perlakuannya sahabat kebun berkah. Ya, nanti intinya kita akan bahas satu persatu ya. Akan bahas persatu persatu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pengelolaan. Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa. Terus semangat ya, sahabat berkah. Jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.